Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Ketika dia melihat bahwa itu adalah panggilan ayahnya, dia tanpa sadar tersenyum dan berkata, "Ayah, aku tidak ada di perusahaan hari ini. Aku keluar dengan seorang teman. Bukan apa-apa, ini hanya teman yang baru saja kutemui. Jalan-jalan sebentar," tambah Putri. Apakah ayah mengalami kecelakaan mobil saat keluar?" Putri tiba-tiba bertanya. "Ayah di rumah sakit mana? Aku akan pergi dan menemui ayah segera." Melihat ekspresi Putri dan mendengarkan nada bicaranya, Randy secara kasar bisa menilai posisi Septian Bramasta di hati Putri. Gambaran Septian Bramasta tentang seorang ayah yang penuh kasih, yang telah dibuat dengan hati-hati di depan Putri dalam 3 tahun terakhir, sangat berhasil. Itu bisa membuat Putri sangat mempercayainya dan bergantung padanya. Septian Bramasta dapat melihat melalui pikiran orang dengan sangat baik dan tahu gambaran seperti apa yang harus dibuat di depan Putri sehingga dia dapat dengan mudah berada dalam kendalinya. Ancaman hanya bisa bekerja sementara, dan tidak ada yang bisa dikendalikan dengan paksa seumur hidup. Sebaliknya, citra keayahannya memberi Putri rasa aman. Dengan cara ini, dia bisa memegang Putri dengan kuat. Dalam keadaan seperti itu, jika Randy memberitahu Putri bahwa ayahnya yang itu bukan ayah kandungnya, Putri tidak akan pernah mempercayainya. Putri tidak hanya tidak akan percaya, tapi dia bahkan mungkin berpikir bahwa Randy adalah orang gila dan akan menghindarinya. Randy tahu maksud sebenarnya dari Septian Bramasta. Tentu saja, dia tidak bisa cukup bodoh untuk memprovokasi Septian Bramasta. Randy hanya bisa memikirkan cara untuk membiarkan Putri perlahan mengingat masa lalunya. Randy baru saja berkencan dengan Putri hari ini, dan Septian Bramasta mengalami kecelakaan mobil. Randy tidak tahu apakah itu benar-benar kecelakaan mobil atau tipuan Septian Bramasta. Setelah Putri menutup telepon, Randy langsung berkata, "Apa terjadi sesuatu pada paman?" Putri mengangguk dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Randy, jika memungkinkan, bisakah kamu mengantarku ke rumah sakit Royal Taruma?" Randy baru saja merasa bahwa dia akan bisa mendapatkan kembali Putri. Tapi begitu dia memanggilnya Tuan Randy, itu membawa Randy kembali ke kenyataan yang sangat pahit. Ternyata di benak Putri, dia masih orang asing. Dia tidak akan bisa memperhatikan atau merawatnya seperti itu. Randy tidak menanggapi dan Putri hanya berpikir bahwa itu tidak nyaman baginya. Dia menambahkan, "Jika tidak nyaman bagimu, silakan menemukan tempat untuk berhenti. Aku bisa naik taksi ke rumah sakit sendiri, Putri. Aku akan mengantar ke sana," kata Randy tiba-tiba. "Jika kamu mau, aku bersedia melakukannya. Dan tidak hanya mengantarmu ke rumah sakit untuk menemui Septian Bramasta, bahkan jika kamu memintaku untuk pergi ke Septian Bramasta dan membiarkan dia menikamku 2 kali, aku tidak akan mengeluh," pikir Randy, namun dia hanya bisa menyembunyikan pikirannya di dalam hatinya. Putri tidak akan mengerti. Semua pikirannya tertuju pada Septian Bramasta. Mereka tidak memiliki kerabat lain di kota Jakarta. Ketika ayahnya mengalami kecelakaan mobil ini, dia tidak akan memiliki siapapun untuk merawatnya. Sebagai satu-satunya keluarga ayahnya, Putri harus bergegas untuk merawat ayahnya sesegera mungkin. Randy berniat membawa Putri keluar untuk makan malam, dan kemudian membawanya ke tempat-tempat yang sering mereka kunjungi bersama waktu dulu, berharap Putri bisa mengingat beberapa kenangan. Randy tidak menyangka Septian Bramasta akan mengganggu rencananya hanya dengan panggilan telepon. Septian Bramasta benar-benar tak termaafkan. Cedera Septian Bramasta tidak serius, bahkan hampir tidak cedera.
Dia baru saja ketakutan saat menyeberang jalan. Dia jatuh ke tanah untuk waktu yang lama dan tidak bangun. Sopir itu khawatir akan terjadi sesuatu, jadi dia membawanya ke rumah sakit. Dokter juga melakukan pemeriksaan, dan bahkan tidak ada goresan di kulitnya. Melihat ayahnya baik-baik saja, Putri juga menarik napas lega. Dalam 3 tahun terakhir, Putri hanya tahu cara bekerja. Dia idiot dalam hal keterampilan hidup. Tanpa ayahnya di sisinya, dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa hidup seperti orang biasa pada umumnya. Melalui jendela kaca transparan, mata tajam Randy tertuju pada Septian Bramasta. Septian Bramasta juga mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tatapan arogan di matanya. Dia sepertinya berkata kepada Randy, "Aku memegang orang yang paling kamu sayangi di tanganku. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu harus memikirkan konsekuensinya." Randy menatapnya dan bibirnya yang tipis melengkung membentuk senyum tipis. Tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, Putri mengikuti tatapan Septian Bramasta dan kemudian mengangguk dan tersenyum pada Randy. Wajah Randy hampir segera berubah, dan dia mengangguk kembali ke Putri sambil tersenyum. Dia harus mengakui bahwa Septian Bramasta telah menargetkan kelemahannya yang paling fatal. Selama Putri tidak memulihkan ingatannya, dia tidak bisa melakukan apapun pada Septian Bramasta. Randy melihat lagi pada Septian Bramasta dan Putri, yang sedang berbicara dan tertawa di bangsal. Randy melangkah ke samping dan memutar nomor telepon. "Aku memintamu untuk mengawasi Septian Bramasta." "Apa yang terjadi sekarang?" Suara Rizal datang dari telepon. "Bos Randy, karena saya tidak tahu Anda bersama istri Anda sebelumnya. Septian Bramasta tidak melakukan apapun untuk membuat masalah, jadi kami meninggalkannya sendirian. Lain kali ketika aku bersama Putri, awasi Septian Bramasta." Randy memerintahkan dengan dingin dan menutup telepon. Kencan mereka telah terganggu oleh binatang itu. Bagaimana dia bisa merasa baik-baik saja tentang itu, Tuan Randy? Tiba-tiba, suara sopan Putri datang dari belakang. Randy balas menatapnya dan menekankan, "Randy. Panggil aku Randy, Randy. Terima kasih telah mengantarku ke rumah sakit." Putri tersenyum sopan dan berkata, "Ayahku baik-baik saja. Kamu bisa kembali dulu. Aku akan menyelesaikan prosedur untuknya nanti." Randy berkata, "Aku sudah meminta seseorang untuk membantumu menyelesaikan prosedur. Kamu tidak perlu khawatir lagi." Putri berkata, "Terima kasih banyak untuk hari ini, Putri. Jangan terlalu sopan padaku." Randy menatapnya dan berkata dengan serius, "Kamu adalah calon pacarku. Aku harus melakukan segalanya untukmu, Putri." Randy menambahkan, "Jika kamu puas dengan apa yang aku lakukan hari ini, ingat untuk memberiku bintang." "Apa?" Putri tidak mengerti apa yang dia maksud. Randy meraih tangan Putri, menggulung jarinya satu persatu, dan membuatnya mengepalkan tangan. "Selama aku mendapat bintang 5, kamu akan berjanji untuk menjadi pacarku." Dengan panik, Putri menarik kembali tangannya. "Jangan terburu-buru. Luangkan waktumu," katanya. Begitu Putri menyelesaikannya, kata-kata Randy menariknya ke dalam pelukannya dan berkata, "Aku masih punya sesuatu yang harus dilakukan, jadi aku harus pergi dulu. Aku akan meminta seseorang untuk mengantarmu dan ayahmu pulang." Putri menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, kita akan kembali dengan naik taksi." "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu," Randy berkata. "Kamu harus memberiku kesempatan untuk tampil, atau aku akan khawatir bahwa aku tidak akan dapat melewati masa percobaan ini." Putri. Petik 2. Mengapa dia merasa bahwa pria ini tiba-tiba tampak berubah menjadi orang yang berbeda? Dia masih sangat serius, dengan sedikit hati yang ringan, dan dia juga kadang-kadang sembrono. Mungkinkah dia salah menilai Randy? "Putri, apakah pria itu temanmu?" Ketika dia kembali ke bangsal, dia melihat ayahnya bertanya dengan wajah khawatir.
Putri mengangguk dengan jujur dan berkata, "Dia adalah ayah dari bayi perempuan kecil yang aku ceritakan sebelumnya." Putri Septian memandang Putri dan ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Sepertinya ada banyak hal yang ingin dia katakan padanya, tetapi dia tidak bisa mengatakannya dengan keras. "Ayah, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja." Putri membantu Septian Bramasta berdiri dan berkata sambil berjalan, "Aku adalah putrimu. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu katakan padaku?" Septian menyentuh kepala Putri dan menghela napas panjang. "Ibumu telah meninggal, dan hanya ada kita berdua. Jika sesuatu yang buruk terjadi padamu, aku pasti tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri." Putri berkata, "Ayah, mengapa kamu tiba-tiba mengatakan kata-kata sedih seperti itu?" "Aku akan baik-baik saja. Aku akan tetap di sisimu dan menjagamu. Aku tahu kamu gadis yang baik." Tapi, Septian Bramasta menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam-dalam. Lalu dia berkata, "Pria itu adalah kepala perusahaan Sandiga Group. Kita tidak berada di dunia yang sama dengannya." Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.